Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi, Masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi manna alaina bihadhihi an-ni'amil 'azimah, ni'matul Islam wal iman, wa kafa biha min ni'mah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, para hadirin wa hadirat, segenap jamaah majlis tasyakur atas berdirinya bangunan atau rumah baru dari keluarga besar Bapak Heri Eko Sudagio. Pangkatnya Sertu, Sersan 1. Ya. Tadi saya belum sempat lihat bagian atas rumahnya dulu. Seingat saya rumah lama ada logo PM. Ada juga. Oh iya. Dulu di atas tuh. Ada juga, keren tuh, ya. Sampai saya kalau pakai jaket PM itu merasa polisinya nggak berani sama saya. Aman kalau pakai jaket PM. Hadirin rahimahumullah yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita, ada Ustadz Saleh dan Ustadz Muhammad Toha Hussein. Kita doakan guru-guru kita dan sesepuh kita, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, memudahkan semua urusan mereka, dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dan manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara kita ini acara tasyakur di luar dari perjanjian awal. Saya waktu tawaf di Raudatus Sa'adah itu udah deal sama Pak Heri, Ustaz, kita mulai acara Pak Isya, ya, kurang lebih jam 9 udah selesai. Ini saya jam 9, tapi kita udah selesai. Jadi mau ngomong ketika waktu habis, tapi ya udah kita lanjutin aja. Ya insya Allah makannya nggak ini. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam ini walaupun tadi diguyur hujan rata kayaknya, dari mulai Legoso, Arjinawi, Cipete sampai Kemang semua. Ya, hujan itu insya Allah menjadi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak menyurutkan niat kita untuk hadir ke majlis tasyakur, majlis di mana kita diajak untuk zikiran. Saya yakin tadi Ustaz Toha udah baca Yasin, doa, ya, ditambah lagi tadi baca Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu majlis yang pasti dan yakin dipenuhi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak lihat aja malaikat, ya, dia kumpul sama kita di sini, mengaminkan semua doa kita, mengikuti zikir yang tadi kita baca. Dan insya Allah orang-orang yang rajin kumpul di majlis seperti ini dikenal oleh para malaikat. Amin. Kalau doa mudah-mudahan diamini sehingga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah,
Salah satu nikmat Allah pada kita ya ini nih, diberikan rumah tempat tinggal. Ya. Tidak semua orang Allah kasih nikmat seperti saudara Heri. Ya. Rumah yang pertama udah punya, dikasih lagi satu. Ya. Ini cuma banyak orang sampai nikah, sampai punya anak belum punya rumah. Ada orangnya? Banyak termasuk yang ngomong. Sampai yang ngomong belum punya rumah, masih ngontrak. Tapi Pak Heri, masya Allah kasih nikmat rumahnya 2, walaupun bininya 1. Biasanya rumah 2, bini 2 biasa. Orang Betawi gitu. Kalau Jawa mungkin enggak ya. Betawi bini 3 rumah 3 gitu. Tapi alhamdulillah ya, kenikmatan yang Allah berikan pada beliau syukuri. Ya, orang yang pandai bersyukur, janji Allah bakal ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian pintar bersyukur sama saya, maka akan saya tambahkan nikmat saya pada kalian. Ya, jadi nikmat itu disyukuri. Gimana cara syukurinnya? Cara bersyukurnya adalah manfaatkan nikmat itu ke sesuatu yang bikin Allah ridho sama kita. Ketika kita dikasih nikmat, pakai tuh nikmat supaya Allah makin sayang sama kita. Yang dikasih nikmat sehat, manfaatin sehatnya buat ibadah. Jangan sampai begitu sakit baru pengen ngaji. Ya, ada orang di kampung sono diajak ngaji susah banget. Padahal majlisnya enak, tempatnya nyaman, udah dipasangin AC, selesai ngaji dibeliin gorengan, masih gak mau ngaji juga. Ada orang begitu di kampung sono. Di sini insya Allah sama ya. Ini namanya sehatnya gak bersyukur. Sehat kerjaannya mancing doang, sehat kerjaannya cuma nyawer doang, sehat demennya main catur, main kartu. Mana ngajinya? Giliran ngaji orang udah pulang baru nongol, udah rapi ya, udah rapi. Baru mau ngaji pura-pura bang. Jadi giliran dangdut paling depan, bawa duit sekepok mau nyawer. Ya Allah, ini namanya kufurnya. Orang kalau pintar bersyukur ditambah nikmat. Tapi kalau kufur pintar diambil sama Allah tuh nikmatnya tuh. Nanti begitu udah sakit, udah kena stroke, udah kena kencing manis, ya, asam urat, encok, gak bisa ngapa-ngapain, baru udah ngomong, Allah pengen banget ngaji, ya Allah pengen banget ngaji. Dulu sehat kemana? Ya baru ingat. Ya, jangan sampai kita ditegur Allah baru kita pengen ibadah. Ayo manfaatin sehat buat kita. Yang dikasih harta, Allah kasih orang beda-beda hartanya, karena harta itu ajal. Harta udah ditulis ketika kita di perut kita. Ada yang Allah tentuin orang hartanya masya Allah. Ya, kata istilah orang Betawi, duitnya gue berseri. Gak ada nomornya, saking banyaknya gak habis-habis. Ya, nah. Boleh kita ngiri sama orang kaya? Gak usah kita ngiri sama orang kaya. Ya, tapi boleh kata Nabi ngiri sama orang kaya yang bagaimana? Orang yang Allah kasih nikmat harta banyak dimanfaatin buat agama. Nah, ini boleh. Mungkin Bapak Heri, saya berharap termasuk orang seperti itu. Ya, Allah kasih nikmat rumahnya punya 2. Mungkin lama-lama merembet lagi sampai depan. Atau dibeli. Gitu. Emang orang pendatang di mana-mana begitu. Betawi pada geser. Betawi kagak sabaran sih. Mau ngawinin anak jual tanah, mau punya motor jual tanah. Akhirnya Betawi di Depok, di Parung. Di sini orang Jawa, orang Sunda. Habis Betawi. Jadi jangan salahin siapa-siapa, salah sendiri. Lihat Pak Heri dari Jawa ini. Namanya udah kelihatan, Heri Eko Subagio. Nah, mungkin Betawi itu Jawa. Udah Eko Bagio lagi. Masya Allah. Ya, tapi Allah kasih rezekinya di Jakarta, punya rumah 2. Ya. Dan hebatnya lagi tadi dia bilang
ini rumah dia sudah sepakat sama istrinya mau dipakai untuk kegiatan sosial. Kalau ada tetangga yang butuh tempat acara, rumahnya sempit, pakai tanpa perlu bayar. Masya Allah. Kan ini yang paling enak ini tanpa perlu bayar. Tapi tadi disyaratin asal bersih. Itu penting tuh. Jangan harus pakai sampah di mana-mana. Ya kita juga dia minjemin. Dia tahu diri juga udah gratis bersihin. Ya kalau catnya rada kurang terang, catin lagi yang baru. Asik. Ya, apalagi kalau warga pikir wah ini tempat enaknya kita pakai AC, dipasangin AC. Jadi manfaat buat orang banyak. Orang duit banyak begini enak, kita ngiri boleh karena duitnya hartanya nggak dipakai sendiri. Nih orang-orang begini enak, punya rezeki nyumbang musola, bangun masjid, santunin anak yatim, ya janda tua disantunin, janda muda diurusin. Orang kayak begitu kita ngiri boleh tuh. Ya kalau kayak doang gak ngapa-ngapain, jalan-jalan sendiri, rumah gak pernah dibuka, diundang gak mau datang, gak usah ngiri kayak begitu. Medit orang begitu mah. Ya, kucingnya juga demen sama dia, apalagi orang. Ya, jadi kalau punya harta, manfaatin harta yang buat ibadah. Jangan dipakai foya-foya Pak, nanti nyesel. Ya, kan Rasulullah mengatakan ghina wa ghilaka qabla faqri. Manfaatkan ya kesempatan kaya itu sebelum datang miskin. Orang nggak selalu di atas hadirin. Sekarang mungkin lagi enak-enaknya, ya lagi naik-naiknya hartanya. Tapi ada waktu nanti Allah tarik tuh nih. Ya, kita lihat sekarang orang-orang Betawi, contoh aja orang Betawi. Dulu engkong-engkong kita tanahnya lebar-lebar, sampai dibikin nama jalan. Itu berarti tuan tanah itu. Ya, Ustaz Toha saya itu keturunan tuan tanah dulu. Jalan Haji Nawi, Haji Nawi, Jalan Haji Raya, hektaran tanah itu. Jalan Haji Syahrir, Haji Said, Haji Bentur, itu orang-orang tuan tanah dulu. Sekarang cicit-cicitnya ngontrak. Habis kan? Ada waktunya, wajahnya. Ya kata Allah, ada hari di mana tidak mirukul ada waktu di mana saya putar balik kondisi saya. Jadi jangan sombong dengan kekayaan Allah berikan, manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi tadi ini dimanfaatin buat orang banyak. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain. Enggak harus kiai, enggak harus ustaz, orang biasa pun bisa ngasih manfaat. Pak Heri bisa ngasih manfaat buat lingkungan ini. Kita harus ada kontribusi buat orang banyak. Yang punya ilmu kontribusi untuk ini. Ajarin orang-orang kampung kita, khususnya ilmu agama. Ya kita kalau lihat kondisi sekarang, khususnya anak-anak muda ngeri. Pergaulan mereka, Masya Allah. Tadi saya lihat berita, baru tumben saya nonton berita tuh jarang banget. Ya, ada segerombolan anak muda mukulin satu remaja tanpa sebab. Aneh. Gak ada sebab mukulin anak remaja, dikeroyok sampai babak belur. Begitu ketangkap polisi, alasannya apa? Cuma untuk bikin konten. Kan kurang ajar banget ya. Gebukin orang mau ngapain? Bikin konten, kan kurang ajar. Itu orang gak punya salah. Kenapa pergaulan? Pulang ngajar jam 12 malam. Begitu lewat, ada anak muda boncengan. Sepasang pemuda-pemudi, ceweknya pakai hot pants, pelukan sama cowoknya. Saya jadi pengen, ya. Jam 12 malam pikiran saya, ini anak itu tugas kita tuh orang tua. Ayo coba, ya, dikasih nikmat sama Allah, nikmat harta, nikmat anak, nikmat ilmu, jaga, manfaatin sebaik-baiknya. Ya, apalagi kalau lingkungan kita lingkungan benar. Nabi mengajarkan kalau kita pengen beli rumah, jangan lihat rumahnya dulu, tapi al-jar qabla dar. Lihat tetangganya baru beli rumah. Kalau tetangganya orang-orang baik, beli tanah di situ, bangun rumah di situ, insya Allah ketularan baik. Orang-orang sini insya Allah orang-orang baik semua, amin. Orang baik nih, kalau nggak baik nggak bakal hadir, sakit. Orang-orang baik, orang-orang saleh.
Kalau kampung kita, kampung orang-orang baik, insya Allah kita ketularan baik. Ya. Tapi kalau kita punya kampung orang-orang yang bejat, tempat orang transaksi narkoba, ya, banyak yang main judi, banyak PSK ngekos di situ. Ini lingkungan begini nih, ya, tinggalin, cari tempat lain. Tapi insya Allah Rumah Utara G, saya lihat orangnya masya Allah orang baik. Ya, ada yang gak baik ketutup sama yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Nah, karena itu acara yang diadakan oleh Bapak Heri dan keluarga ini salah satu acara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menunjukkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan perkara orang beriman itu. Laisa dzaka illa lil mu'min. Enggak ada ya kekaguman ini kecuali untuk orang beriman. Kenapa Nabi kagum dengan orang beriman? Ya, idza asabahu sarra'a syakar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat kenikmatan dari Allah, orang beriman itu bersyukur. Kayak Pak Heri dikasih nikmat, punya rumah, punya bangunan baru, dia syukur sama Allah. Ngundang tetangga-tetangga, ngundang saudara-saudara, dia keluarin harta dia. Ya, ini sebagai rasa syukur, diniatin sedekah. Setiap makanan yang kita makan masuk ke perut kita jadi pahala buat dia. Jadi makanan yang ada tadi dibilang habisin. Gimana caranya? Gak nyisa. Makanya kalau kira-kira makanan dikit, ambil plastik dulu. Kita bungkus habis itu. Gak apa-apa disuruh. Ya, setiap yang dimakan jadi pahala buat dia. Bersyukur dia. Ya, rugi Ustaz? Ya, rugi. Ya, acara begini kan ya bukan modal kecil ini. Ya, pisang ayo, ada rambutan, kuenya macam-macam, belum makanan di situ. Berapa porsi itu disiapin? Ini dia orang yatim, ada hitungannya, satu orang berapa, bisa 20.000 kali berapa orang. Masya Allah, modal gede, belum amplop Ustaz Toha, belum amplop Ustaz Soleh. Kalau saya nggak usah dipikirin kan, udah CS aman, ya. Transfer aja transfer. Sama. Ya. Ini acara Masya Allah, tapi dia bersyukur sama Allah. Orang yang modal begini dikasih nikmat bersyukur, khairan lahu, itu lebih baik buat dia. Jadi kebaikan. Allah senang. Daripada duit dipakai manggil dangdut, ya, bikin punya gedung baru manggil dangdut. Ayo semua sini warga joget gratis, Masya Allah. Bahala model begini, mendingan dikasih ustaz, bener. Satu hak, ya, siap ya. Kasih ustaz aja berkah, dikasih jamaah buat makan berkah. Tapi katanya, wa idza asabahu sarra, wa idza asabahu darra, sabar. Fakana khairan. Orang beriman itu ketika dapat musibah, dapat ujian, dia sabar. Dan sabar itu lebih baik buat dia. Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian sabar. Itu kagumnya Rasulullah kepada orang beriman, dikasih dua sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kalau pengen sukses menjalani hidup, kata para ulama, ya kuncinya dua, syukur sama sabar. Ya, bahkan Allah gede banget kalau ada orang nggak mau bersyukur, nggak mau sabar. Dalam hadis qudsi Allah bilang begini, "Man lam yashkur ala na'mahi, wa lam yasbir ala bala'i, wa lam yarda bi qada'i, falyakhruj min tahti samai, wal yatlub rabban siwa'i," atau rabban siwa'i. Orang yang nggak mau bersyukur akan nikmat dan nggak mau sabar atas ujian darimu, dan gak terima atas keputusanku, maka silahkan keluar dari kolong langit dan cari Tuhan selain aku. Ini Allah marah banget orang begini. Bahasanya Allah tuh ya, keluar dari kolong langit saya. Kalau Allah usir keluar dari kolong langit, melari kemana? Ya, kita diusir nih dari kolong langit Allah, melari kemana? Terus disuruh cari Tuhan selain Allah. Siapa Tuhan selain Allah? Gak ada lagi. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang pengen Allahnya sayang, Tuhannya sayang, kalau dapat nikmat banyak syukur. Ya, syukur tadi itu semua kenikmatan manfaatin di jalan yang Allah bentuk. Punya ilmu, amalin, ajarin. Punya harta, manfaatin buat nafkah wajib, lalu infakkan di Allah Subhanahu wa taala.
Yang nggak punya ilmu, nggak punya harta, cuma punya tenaga, bantu dengan tenaganya, bisa dilihat. Kalau masjid, musola lagi dibangun, kita modal tenaga. Ya, semua bisa bermanfaat buat orang lain, tergantung ya kenikmatan Allah berikan pada dirinya masing-masing. Oleh karena itu bentuk syukur ini mudah-mudahan akan menambahkan nikmat Allah kepada Bapak Heri dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini bulan Sya'ban sebentar lagi habis. Ya, jadi saya pesan banget buat antum dan buat saya pribadi. Ini bulan Sya'ban, bulan sholawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu banyakin sholawat. Nanti Ramadan banyakin baca doa. Jadi tiap bulan itu beda-beda. 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bulannya istighfar kemarin. Sya'ban bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan bulannya baca Al-Quran. Ya. Jangan kita sia-siakan waktu kita terbuang begitu aja tanpa zikir. Antum, apalagi kayak Ustaz Toha dan saya rumahnya jauh, ya. Kalau bisa manfaatin waktu-waktu kita naik motor. Saya dari Banten naik motor ke sini, ya. Dari Banten ke Jakarta saya naik motor. Tiap 2 minggu sekali. Masya Allah, jauh kan Banten? Masya Allah, ya. Bantennya cuma di Tangsel, alias Ciputat, kan Banten juga. Ya. Itu bayangin berapa menit saya naik motor, kalau saya diem aja nggak ada faedahnya. Antum yang berangkat kerja, Heri kerja di Kuningan sama dah, ya, dari Kemang ke Kuningan taruh setengah jam, ya. Kalau diem doang di motor sendirian nggak ada faedahnya. Nah, mumpung bulan Sya'ban, antum lagi naik motor, yang jualan somai, yang jualan bakso, jualan macam-macam, ya, nasi goreng sambil dorong gerobaknya, ngapain Ustaz? Sholawatan aja. Kencang-kencang Ustaz, nggak usah aus, pelan-pelan aja. Gak usah kedengeran orang, ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu antum jalan jualan nasi goreng keliling, jualan bakso keliling, sampai pulang bisa 1.000-2.000 orang. Udah somainya berkah sholawatnya, ya, pahalanya dapat. Bisa apa enggak? Bisa, cuma nggak dibiasain. Ayo biasain. Berangkat sholawatan, pulang istighfar, berangkat sholawat, pulang istighfar, berangkat sholawat, pulang istighfar. Itu tanpa kita sadari bisa 100, 200, 1.000, 2.000 dalam sehari. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kita selalu basah lisan kita dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bulan Sya'ban, sholawat yang banyak. Sebagai penutup ceramah saya, keberkahan sholawat itu pernah terjadi kepada sepasang atau seorang ayah dan anak yang berangkat haji dari Irak ke Mekah. Zaman dulu kan nggak pakai pesawat, ya, naik onta, naik kuda, naik keledai, ya. Di tengah-tengah perjalanan belum sampai Mekah, sang ayah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, yang terjadi muka ayahnya itu berubah jadi keledai. Tentu bisa bayangkan orang mati mukanya jadi keledai. Bagaimana malunya tuh? Untungnya cuma anaknya doang yang ikut, tapi anaknya pun malu, ya. Untuk menutupi malunya, wajah ayahnya ditutup dengan kain. Kalau ada orang takziah, orang melayat, jangan dibuka, nggak boleh dibuka sama dia. Kan kadang kita penasaran, ya, lagi nengokin tetangga, buka gitu, ya. Ya biasa, wajar, nggak apa-apa. Cuma nih anak karena malu, bapaknya berubah wajahnya seperti himar, keledai, ditutupin 3 kali. Setiap ada orang melihat, maaf Pak, jangan dibuka. Kenapa? Nggak apa-apa, jangan dibuka. Saking malu. Silih berganti tuh, rombongan haji datang nyambangin nelayan takziah. Sampai akhirnya selesai, saking capeknya tuh anak tidur. Ketiduran di samping jasad ayahnya. Ketika tidur, lalu dia melihat dalam mimpinya ada seseorang yang sangat tampan, sangat ganteng, pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, semua warna putih, wajahnya bersih. Masuk ke ruangan itu. Begitu masuk, orang tersebut ingin membuka tutup wajah ayahnya. Kata anak itu, maaf Tuan, jangan dibuka. Ya kayak yang tamu-tamu lain. Kata orang itu, nggak apa-apa, izinkan saya buka. Maaf saya belum kenal antum, jangan dibuka. Bapak saya aja. Kata orang itu, biarkan, izinkan saya buka. Akhirnya diizinin. Saking wibawanya,
Akhirnya di sini dibuka. Begitu dibuka, benar wajah Ahel berubah seperti himar, keledai. Ya. Tapi tiba-tiba orang tersebut dengan tangannya mengusap wajah sang ayah, dan ketika itu juga wajahnya berubah normal lagi seperti manusia. Saking senengnya nih anak, dalam mimpinya dia nanya, wahai Tuhan, antum siapa? Apakah teman ayah saya? Saya belum pernah lihat antum. Ya, terima kasih sudah mengembalikan wajah ayah saya seperti ini. Saya malu jagain dari tadi, muka ayah saya berubah jadi himar. Apa kabar orang tersebut? Wahai anak muda, ketahuilah saya adalah Muhammad Rasulullah. Nabi kita Muhammad datang dalam mimpi. Ya, ayah kamu ini diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah wajahnya seperti himar. Kenapa? Karena kebiasaan ayah kamu dengan kilur riba, tukang makan riba. Dan kata Nabi, setiap orang yang profesinya makan riba, demennya makan riba, nanti akan dapat azab seperti ayah kamu. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Hati-hati yang berhubungan sama riba. Rentenir, bunga, ya, jangan pakai riba gitu. Orang ngutang sama kita di bunga 1 juta ya, udah ntar baliknya 1,5 juta gitu, ya. Naruh duit di bank, ngarepin bunganya, ya, hati-hati bukan. Cari pembiayaan sekarang, cari yang syariat aja. Kalau punya duit, cari bank syariat, apapun namanya. Kalau mau ambil motor, mobil, cari leasing syariat itu juga ya. Cari yang aman-aman aja sekarang. Kan udah banyak pilihan, dulu jarang, sekarang udah banyak. Tapi kita kadang nggak mau milih yang syariat. Kenapa? Udah ada. Jangan main dengan riba. Kata Nabi, bakal diadab seperti ini. Tapi kata Nabi, saya dapat informasi dari malaikat kalau orang ini, ayah kamu ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin memberikan pertolongan buat dia. Kenapa? Nabi tolongin orang muda begini. Karena ayah kamu setiap malam sebelum tidur nggak pernah lepas sholawat sama saya 100 kali. Hadirin, 100 kali kita banyak. Dikit. Kamu pegang tasbih, hanya 5 menit. Ya, Sallallahu Muhammad SAW, paling 5 menit, 10 menit paling banyak. Sebelum tidur, orang yang makan riba aja diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad SAW gara-gara sholat. Apalagi kita yang nggak makan riba. Ayo hadirin, banyakin sholawat sama Nabi. Antum, saya yakin semua di hatinya rasa cinta sama Nabi pasti ada. Benar apa enggak? Cinta nggak sama Nabi? Kita cinta sama Nabi itu wajar. Emang kita umat nih, pertanyaan kita, Nabi cinta nggak sama kita? Ya. Kalau pengen dicintain Nabi, maka cara tercepat adalah perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholawat itu ibarat hadiah buat Nabi. Orang kalau nggak kenal awalnya, tapi rajin kita kirimin hadiah. Antum, bapak sama saya nggak kenal, tapi kenal saya, kenalnya ini Ustaz Hafid. Ya, suka ngajar di sini. Wah, gimana saya tidak kenal? Tiap hari ngirimin hadiah ke rumah saya. Gojek datang tiap hari. Antum namanya siapa? Marullah. Ada paket dari Marullah. Saya buka isinya handphone, iPhone 14 Pro. Siapa Marullah? Ya. Sekali ngirim hadiah iPhone. Ya, Ustaz doain saya Marullah. Hari kedua, saya kamu apa? Nijab 250. Siapa ini? Marullah Ustaz, doain Marullah Ustaz. Kira-kira saya nih yang tadi nggak kenal Marullah, pengen tahu nggak Marullah siapa? Pengen tahu di mana Kemang Utara, saya cari mana Marullah. Nabi pun begitu. Kita ini nggak pernah ketemu Nabi 14 abad yang lalu. Umatnya banyak banget. Yang lebih soleh dari kita, ampun banyak banget kita mah. Ya, payah banget kita mah. Ya. Bagaimana kita bisa dikenal Nabi? Bersaing dengan miliaran orang. Caranya apa? Kasih hadiah Nabi. Tiap hari 1000. Malaikat laporan itu. Rasulullah, ini Marullah, malam ini 1000. Marullah mana? Kemang Utara Ki. Oh iya. Ada fotonya, ada profil Rasulullah, ada. Itu dikenalin sama mereka. Ya, kalau ngirim sekali doang, lupa kan? Tapi kalau tiap hari bayangin 1000. Rasulullah, bulan ini naik 2000. Nanti penasaran yang mana Marullah? Dicari hadirin. Nanti di mahsyar dicari.
Mana marullah? Mana marullah? Kata Nabi, orang yang paling dekat sama saya di hari kiamat, yang paling banyak sholawat sama saya di alam dunia. Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo banyak sholawat. Khususnya bulan Sya'ban. Ulang dari majlis ini, tambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya khususnya Bapak Heri, kita doain biar tempat ini berkah. Niatnya yang baik, yang tadi niatnya Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat ini bisa manfaat buat orang banyak, apalagi dimanfaatin orang lain jadi jariah luar biasa. Dan kita yang belum mampu seperti ini, doain. Insya Allah nanti ganti sama Allah, dikasih juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pulang dari sini mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, banyakin sholawat kepada beliau, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berharap pulang dari sini dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang insya Allah pasti, insya Allah pulang dari sini kita bakal kenyang karena makan dulu. Ya, jadi jangan ada yang pulang sebelum makan. Ya, tadi udah diminta suruh habisin. Cuma jangan merasakan, biasa aja santai, ya pelan-pelan tapi pasti pelan-pelan gitu. 2 kali balik boleh, 3 kali balik nggak boleh, 4 kali nggak tahu malu, ya. Udah 4 kali balik, ya. Kita baca Fatihah sebagai penutup, kita mohon oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya apa yang diniatkan oleh Sahibul Bait ini dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan diberkahi umurnya, keluarganya, hartanya, usahanya, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi kasat ini, ya. Apalagi jadi jenderal TNI, siapa tahu, ya. Sekarang baru sertu, jabatan ternaik pangkat lagi, makin banyak manfaat buat orang banyak. Dan kita yang doain mudah-mudahan diberikan nikmat yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beliau punya rumah 2, ya kita minimal minta 1 dulu sama Allah. Kalau 1 dong rumah dong, boleh. Ya nanti udah punya 1, minta 2 lagi boleh. Ya, dan mudah-mudahan yang diberikan Allah sama kita bisa kita manfaatin buat ibadah tanpa dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وأعنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى الفترة من تلاوة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا كشفته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا إله العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.